Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel teman-teman. Kali ini saya mau sharing film bagus teman-teman. Judulnya Joy. Itu mengenai apa ya? Orang yang berjuang hingga menjadi sukses. Dengan dia awalnya itu nggak kepikiran menjadi pengusaha atau nggak kepikiran menjadi orang yang sukses yang super kaya atau kaya raya bagaimana. Jadi dia hanya awal mula itu dia hanya mau menyambung hidup, tapi motivasinya bagus. Dia mau menyambung hidup dengan apa ya? Ya bekerja rutin sebagai karyawan, sebagai ya penghasilan biasa-biasa aja, bukan yang wah gitu. Namun sewaktu-waktu ada jalan terbuka. Jadi ceritanya ini ada cewek. Cewek ini menikah dan cerai, tapi dia sudah memiliki anak. Jadi dia dikarunia anak. Anaknya 2 ya, kalau saya lihat di film. Oke, terus diceritakan ibu dari cewek ini juga berpisah dari suaminya. Ya, dan setelah berpisah si ibunya itu ngurung diri terus di kamar nonton TV kayak gitu, nggak berbuat apa-apa kayak gitu, lebih pasif ya, mungkin umur. Kemudian ada lagi neneknya yang ini Joy, ini yang namanya Joy tadi, yang nantinya akan menjadi sukses berbisnis, memiliki hak paten segala, itu juga dekat diceritakan sama Joy ini. Kemudian ada lagi mantan suaminya Joy ini yang tadi telah berpisah adalah seorang musisi, tapi memiliki kenalan stasiun televisi kayak gitu, memiliki kenalan orang-orang penting karena dia musisi itu apa ya, bernyanyi, berlatih bernyanyi terus, tampil kan kayak gitu. Walaupun belum sukses, belum apa ya, dapat pundi-pundi uang yang wah gimana, tapi terus berlatih juga. Tapi mereka berpisah tuh, si Joy itu yang nantinya memiliki hak paten dengan suaminya itu berpisah juga. Kemudian ada lagi ayahnya itu berpisah sama ibunya. Ayahnya itu diceritakan pacaran nikah sama perempuan lain kayak gitu teman-teman. Nah, pacar ayahnya ini yang baru kaya, digambarkan kaya, dia yang nanti akan meminjamkan uang ke si cewek ini, Joy ini namanya. Oke, singkat cerita, si Joy itu apa ya, dia bisa dibilang dia butuh uang, dan dia sewaktu-waktu jadi apa ya, lebih dia diajak pergi sama pacar ayahnya yang kaya raya pokoknya gitu, punya uang lah, janda, nggak tahu janda apa bukan tuh, pokoknya wanita kaya ya, mungkin janda lah, nggak mungkin kalau nggak kaya. Jadi wanita kaya itu ya punya segala kapal pesiar kayak gitu. Nah, ini ayah hebat, makanya dia bisa dapetin orang wanita kaya itu. Kemudian dan baik loh, sebenarnya baik. Dia itu ngajak pacarnya itu sama keluarga pacarnya, otomatis Joy diajak pokoknya berlibur di laut. Mereka ini nggak sengaja ada kejadian nih, ada red wine tumpah. Kemudian si Joy ini belajar bertanggung jawab. Nah itu teman-teman, pentingnya belajar bertanggung jawab ya. Akhirnya dia pel tuh red wine yang tumpah dan pecah dong kacanya. Setelah dia pel, tangan itu digambarin terluka gitu ya, terus dia tiba-tiba muncul ide bisnis, kenapa saya nggak ciptain alat yang ngebuat orang terluka kayak gitu. Sekarang kan banyak tuh mop gitu yang bisa muter-muter, nggak tahu ya ininya dia atau enggak, apa ini hanya rekan film. Dikatakan sebetulnya ini pebisnis sukses, cerita pebisnis sukses gitu, otomatis dong orang berpikirnya apa dia nyiptain, tapi saya nggak yakin ya, karena yang nyiptain seperti ini banyak sepertinya dulunya, tapi nggak tahu yang punya hak paten siapa. Kemudian bagusnya film ini digambarkan pokoknya dia jatuh cinta, Joy ini jatuh cinta, cewek ini jatuh cinta dulunya waktu nikah sama musisi itu. Tapi musisinya itu kayaknya belum rutin dapat uangnya segala.
tapi karena cinta, karena love gitu, ya udah mereka menikah. Tapi di perjalanan si Joy ini kan cari uang. Nah si suaminya ini berlatih musik tapi belum digambarin belum dapat uang. Tapi kan zaman sekarang ada YouTube, ada macam-macam gitu kan, ada jalurnya. Jadi kalau apa namanya, dia bingung itu musisi bener apa enggak. Kalau dia main di itu segala kan dia harusnya dapat uang di kafe di mana. Nah ini nggak tahu, nggak jelas, katanya digambarinnya berlatih terus ini nyanyi apa, tapi belum terlalu dapat uang rutin. Jadi I don't know, saya nggak tahu gitu kenapa ceritanya begitu. Ya udah singkat cerita, si Joy ini sejak kejadian tangannya terluka dia muncul ide bisnis. Dia lampirin ke siapa, ke mananya, ke ini calon siapa ya sebutannya, calon ibu tirinya ya, calon ibu tirinya, proposal bisnis yang nyatain pinjaman. Dia mau ciptain itu, digambarin alat yang bisa tadi saya bilang yang diputar. Sekarang kita tahu ada mop mop yang berputar, swing mop kayak gitu kan, swing mop ya, pel yang berputar. Jadi tangan itu nggak kena langsung, tahu lah teman-teman produknya. Ya dia ciptain, minta ajuin pinjaman itu, kemudian dia coba masukin, akhirnya dia produksi, digambarin. Dan apa ya, oke, dia masarin ke toko-toko, ke swalayan, ke supermarket, nggak ada yang mau ngambil. Kayak mungkin produk baru kayak gitulah, sendirian, pejuang sendirian kayak gitu, kayak susah gitu. Karena ada bilang lah dia udah tanda tangan sama perusahaan-perusahaan lain kayak gitu. Kemudian sampai dia putus asa, dia masarin sendiri. Cuma modal masih kecil nih digambarin. Dia masarin sendiri di parkiran supermarket gitu. Orang nggak ada yang beli juga. Becek-beceknya air hujan dia iniin, orang nggak ada yang beli juga. Malah dia diusir, produknya disita segala. Kemudian akhirnya dia cerita sama yang mantan suaminya itu, ngobrol-ngobrol. Dan dia bilang, ya saya ada kenalan, saya mau kenalin sama stasiun televisi yang biasa produksi alat ya, acara beginian dan rame. Udah dikenalin di situ ke jajaran direksinya. Dia sama ini juga jadi kok kolaborasi dong, dia sama mantan suaminya itu yang tadinya musisi itu juga rada kayaknya banting setir jadinya. Udah dikenalin, dia lihat nih contohnya nih, penjualan bisa puluhan ribu telepon terus-terusan, produk terjual. Oke, akhirnya dia produksi itu, dia ngajuin pinjaman lagi ke ke calon ibu tirinya itu yang kaya itu, $50.000, gede loh. Ya udah akhirnya dipinjemin. Yang pertama, pinjaman yang pertama ditanya sama nenek tirinya 3 pertanyaan. Kamu siapa waktu di sekolah? Kedua, yang ketiga, kalau ada lawan bisnismu, ada lawan bisnismu, ada pistol, ada diri kamu berani gak nembak itu lawan bisnismu? Ya, dia bilang saya akan ambil pistol itu. Apa yang akan kamu lakukan? Dia bilang dia akan ambil pistol itu dan menembak lawan bisnisnya. Waduh, yaudah akhirnya dikajuin pinjaman. Yang kedua ini apa ya? Saya ingatnya pokoknya jadi pertama siapa, dia di sekolah. Kedua, saya lupa yang kedua pokoknya. Ini teman-teman nonton film Joy lagi dah. Ya tapi ini gitu. Tapi yang paling kena itu yang ketiga. Pokoknya dia mau lihat nih kepribadiannya ini, dia pejuang bukan, dia serius gak kayak gitu. Oke. Pinjaman diberikan. Jadi yang pertama dia produksi pertama kali. Kedua karena ada permintaan dari stasiun televisi, dia akhirnya diproduksi lah 50.000 itu ya, dengan pinjaman $50.000. Lumayan ya, tahun berapa itu kalau sekarang aja, tahun 2023 April ya, sekitar $15.000, anggaplah 750 juta. Ya sebenarnya biasa, cuman ya gede gitu ya. Kalau orang kaya ya biasa aja, cuman orang kebanyakan juga itu uang gede. Ya udah, nah nyata waktu hari hanya itu tampil itu kan ada membawa acara khusus kan, karena udah kenalin dia punya produk gitu, nggak ada yang beli. Dia syok gitu. Wah,
Waduh kacau, udah pikir ya udah, tapi masih diam nih si peminjam yang punya modal segala. Kemudian dia bilang dia ngadep lagi, dia minta sama ditemenin sama stasiun TV, dia minta dia yang bawain acaranya. Ini bilang nggak bisa, kalau orang yang nggak biasa itu kena lampu sinar, kena cahaya itu akan kaget, dia bilang akan syok, akan nggak bisa apa-apa, nggak berkutik. Ya udah akhirnya dia nego akhirnya diizinin. Kemudian dia dipakein lah pakaian gitu buat tampil perform. eh, Buat tampil perform, terus dia dikasih baju yang rada gimana gitu. Terus akhirnya dia ganti, dia bilang enggak, saya mau tampil saya apa adanya. Dia akhirnya ganti baju pakaian dia, dan dia mau apa namanya ini nampilin diri dia tuh sebagai orang-orang emak-emak kebanyakan, mama-mama kebanyakan. Ya udah akhirnya dia tampil dan betul kaku, gagu, grogi banget. Kemudian akhirnya ada temennya yang nyemangatin dia, kasih kode penelepon gitu. Dia bilang kalau gimana itu cara kerjanya, gimana itu cara ininya, kalau ada produk tumpah. Jadi temennya baik, kasih pancingan, tapi dia kayak ngenalin nih siapa yang telepon gitu. Ya udah itu jadi pancingan banget, pembuka banget. Akhirnya mulai aktif. Wah ini dia berani. Ini kalau ada kotoran dia semprot tuh kayak cap apa kayak gimana, dia pel. Atau penjualan terus duduk naik bener gitu ya. Udah gede gitu, ternyata dia tuh produksi, udah di lain hari lagi dia produksi itu barang-barang itu di pabrik lain. Dia minta orang yang produksi kan, perusahaan gede juga. Nah, secara diam-diam dia dibilang dinaikin sewanya segala, sewa tempat, sewa produksi kayak gitu, sewa bahan baku, sewa bahan modalnya dinaikin. Dia nego, kenapa begitu? Ini baru start walaupun gede penjualan kayak gitu. Dan dia bilang dia mau lihat alat area produksinya, nggak diizinin. Jadi kayak aneh-aneh juga dia feeling. Tapi kalau dia ke kompetitor lah, dia nyari lain lagi. Waduh, nih gue nanti dipikir nyari rakit dari awal lagi kayak gitu kan. Akhirnya dia diam-diam, dia minta ke toilet, terus ventilasi, dia cari ruangan tuh kira-kira kelihatan. Akhirnya dia masuk ke suatu tempat dan dia ngelihat itu dipatenin loh, dibikin merek lain, dipatenin juga produk yang dia ciptain itu. Dia ada protes dong, dia panggil milik pabrik. Ya udah akhirnya dia buka. Ini produk saya kenapa dibikin paten kayak bukan milik saya, apa dijelasin? Enggak, dia bilang ini saya punya. Wah dibohongin, ini saya punya kok, ini pabrik punya, kamu yang melanggar. Wah jadi dibakal main. Akhirnya bawa ke pengadilan, akhirnya dia dibilang kalah kayak gitu kan gambarannya. Akhirnya yang calon ibu mertuanya segala, ibu tirinya, calon ibu tiri juga suruh bilang kamu harus nyatain diri kamu bangkrut kayak gitu. Ayahnya juga maksa. Ya udah dia bilang udah demi keselamatan ini dah, biar ini uang juga nggak ini uang segala, jadi peralihan penjualan segala kayaknya dialih-alihin secara hukum kayak gitu ke yang punya modal kayak gitu. Dan patennya tuh bukan di dia jadinya. Akhirnya dia nggak tahu kenapa dia dia tuh sebelumnya mimpi waktu dia dimarahin sama versi dirinya waktu kecil, sama harus berani kayak gitu kan. Tapi yang ini nggak tahu dia mimpi apa enggak, tapi dia langsung inisiatif setelah kalah dari pengadilan. Dia potong rambutnya, kemudian dia pelajarin mengenai klaim hak cipta. Ya teman-teman harus literate, harus bisa membaca dan banyak membaca. Dia baca itu klaim hak cipta, dan setelah dia baca klaim hak cipta itu dia ngerti itu ada perbedaan produk. Ternyata perbedaan produk itu ada perbedaan pembuatan yang benar itu tuh seperti itu. Dan dia bilang dia daftarin ini pertama kali dia daftarin pertama kali. Nah itu saya juga bingung teman-teman, kan katanya dia belum ngerti hak paten, tapi dia bilang dia udah daftarin produk seperti itu di suatu tempat. Nggak tahu nih rekaan juga, agak rekaan kali ya acara filmnya.
Ya udah pokoknya akhirnya dia minta ketemu sama orang yang pabriknya itu, pihak pabrik, dan pihak pabrik bilang ini nggak ada yang ngelihat, saya bisa ngebunuh kamu, dia bilang gitu. Terus nggak, dia nggak takut, dia bilang dia nggak ngeladenin, dia cuma bilang pertama, produk yang kamu daftarin sama yang produk saya itu adalah berbeda, dia bilang gitu. Produk yang kamu daftarin dan produk yang saya itu berbeda. Dan gini nih teman-teman kuncinya, kamu daftarin hak cipta kamu kapan ya, dan saya saat itu diproduksi pertama kali itu kapan, apakah itu matching, apakah itu klop, jadi kayak seperti itu. Jadi kan dia pertama kali tampil di televisi itu kapan, sedangkan kamu itu nyiptain produk kami itu kapan, kayak gitu digambarin. Dari situ jadi kebuka bahwa dia jadi takut. Iya juga, benar juga. Itu airnya dan terjual pertama kali kapan, dan dia daftarinnya itu kapan. Dan produk yang dia daftarin itu berbeda bentuknya, ada bentuknya yang berbeda-beda, ada sudutnya apa yang berbeda-beda. Jadi dia mungkin dia ada bedain apa gimana. Otomatis secara hukum walaupun waktu itu belum didaftarin dan dia udah daftarin, nggak tahu dia deh gimana sistem ininya deh. Pokoknya dia ada kayaknya bilang gitu teman-teman. Ya saya nggak ngerti hak ciptanya kayak gimana ya. Pokoknya intinya dia sepertinya dia pakai alibi, dia tuh kapan itu didaftarin, bentuknya bagaimana ini daftarin, modelnya, sudutnya apa kayak gitu-gitu. Nah sedangkan saya menjual itu pertama kali, muka saya sendiri yang tampil dan bentuknya berbeda, dia bilang. Yang saya ciptain itu berbeda, produk yang terjual waktu saya itu berbeda. Tapi saya juga bingung, itu kan dia ciptain di pabrik itu, kenapa bisa berbeda? Ya itu jadi tanda tanya. Cuman ini intinya itu nih film, ya saya nggak tahu ya ininya detail gimana, ada yang saya nggak nangkap dengan jelas juga. Tapi intinya teman-teman, ya kita harus kertil atas suatu produk, kita harus kertil atas suatu ini hukum kayak gitu. Dan pabrik yang itu kita harus ini jelas banget, dia itu jangan ada maksud jahat kayak gimana. Dan ini biar kita melek hukum mengenai hak cipta kayak gitu teman-teman. Ya udah akhirnya itu penjualan itu yang lama balik ke dia. Intinya dia pokoknya secara hukum menang, dan situ nggak berani dia balikin hak ciptanya semua, dia nggak mau urusan juga, dia tahu ini perempuan gigi nih, perempuan galak juga. Itu teman-teman yang saya mau share, akhirnya produk dia maju. Teman-teman kita harus berani fight atas apa yang terbersit di pikiran kita. Kalau emang kita juga belum ada terbersit apa-apa, kita jalani hidup ini, lakukan yang terbaik terus. Lakukan yang yang terbaik, yang kita mau, jangan menyerah, jangan patah semangat, jangan sampai diem aja. Semoga bermanfaat itu ingin saya bagikan. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye teman-teman.